teman-teman, sekarang kita udah di PT Ayamaru Pertiwi. Kita di sini bakal wawancarain satu alumni kita, Soil angkatan 21. Penasaran gak siapa? Ayo kita masuk ke dalam. Hai teman-teman Soiler, kita sekarang udah di kantor PT Ayamaru Bakti Pratiwi. Ya Mbak? Bakti Pertiwi ya? Bakti Pertiwi. Sekarang kita udah sama Pak Haryono dari Soil 21, salah satu pendiri PT konsultan ini. Ya Mbak, untuk pertama kita tanya dulu nih, apa sih yang bikin Pak Haryono ini tertarik untuk masuk ke ilmu tanah? Ya, terima kasih ya Mbak. Jadi kalau zaman dulu tanah itu keren ya, keren habis lah pokoknya, itu banyak. Jadi waktu itu memang ibaratnya tanah itu kebayang oleh para teman-teman mahasiswa angkatan pertama itu, wah tanahnya pasti bagus nih kayaknya nih. Ya, ditunjukkan oleh peminatnya juga banyak gitu ya. Terus syarat-syarat masuknya juga banyak ya, minimal kalau nggak salah fisika, kimia itu dari syarat penting itu. Nah, nanti kan di tanah kan ya mungkin terkait dengan pelajarannya nanti ya, dan kuliahnya nanti itu. Terus kemudian memang ya akhirnya pengen seperti itulah menjadi orang tanah kayaknya. Keren nih masuk ke ilmu tanah. Keren habis itu udah bener. Keren habis kayak harus jadi keren juga masuk ilmu tanah gitu. Nah, bener begitu, jadi harus bangga sama anak-anak nih ya, teman-teman adik-adik ini. Terus yang Bapak rasain sama perkuliahan ilmu tanah itu gimana? Wah, perkuliahan ilmu tanah berat, yang jelas zaman dulu berat memang. Berat sekali, apalagi waktu itu saya kan dari apa sistem dulu. Kalau masuk itu kan ada 3 jalur tuh. Ada perintis 2 yang panggilan, ada yang Setenaru, ada dulu PMDK juga udah mulai kalau nggak salah itu. Saya dari tes, dari jalur tes. Kalau sekarang berarti SBMPTN ya, tes tulisnya. Ya, dan dulu tuh proporsinya juga sangat kecil yang tes itu. Sebagian besar dari panggilan setelah itu dari nilai raport itu. Terus nih, selama Bapak kuliah, Bapak ikut organisasi gitu? Saya terutama di asrama ya, di asrama. Jadi kalau di ilmu tanahnya saya hanya sebagai anggota saja, ikut teman-teman kalau kegiatan bersama saya ikut, ya, terutama yang memang terkait dengan perkuliahan saya pasti ikut. Kalau yang misalkan yang kegiatan umum paling yang berbau-bau olahraga lah saya ikut. Kalau yang berbau-bau yang lain saya kan teman-teman kan interestnya kan ada yang musik, olahraga, ada yang mungkin terkait dengan kajian-kajian ilmiah gitu ya, yang itulah. Musik saya nggak suka terus terang aja, nggak terlalu interest lah misalnya. Yang olahraga, insya Allah ikut walaupun hanya sebagai penonton juga, seperti itu. Selalu ya. Karena orang tanah dulu juga hebat-hebat tuh teman-teman saya tuh, angkatan 21 tuh hebat-hebat. Basketnya ya katanya basket hebat, bola juga lumayan hebat. Itu volley nggak karena jarang ya, basket aja hebat-hebat tuh anak-anak tanah. Musiknya juga hebat-hebat tuh, yang interestnya tuh Om Erik segala macam tuh, itu hebat lah teman-teman. Ya. Terus nih setelah Bapak lulus dari ilmu tanah, itu kegiatan apa aja sih yang Bapak lakuin atau kayak kesibukan Bapak sampai Bapak bisa mendirikan bisnis konsultan ini? Ini saya cerita yang lain boleh nggak? Boleh. Wah, yang lain boleh nih. Wah, dulu tuh perjuangan saya untuk lulus tuh luar biasa itu. Lulus dari ilmu tanah itu. Ini mungkin bisa didengar oleh adik-adik nanti ya. Jadi jangan khawatir, pokoknya lulus pasti, tapi ya tinggal waktunya. Itu luar biasa. Dulu saya dibimbing oleh almarhum Profesor Kuswono Supati sama Pak Gunawan Jayakirana ya. Pak Kuswono itu orang besar, orang luar biasa yang baik di IPB apalagi di tanah, itu orang besar. Jadi gambarannya sangat sibuk. Misalnya kalau saya mau misalkan bimbingan itu, wah antrinya bisa orang belasan itu. Karena itu beliau Bapak di divisi apa? Saya biologi tanah. Oh, biologi tanah. Biologi tanah kan
baru waktu itu baru buka tahun kedua itu kalau nggak salah. Tahun kedua. Waktu itu saya penelitiannya juga termasuk biologi tanah awal kan, lumayan susah juga nih. Ya hal biologi tanah mungkin banyak orang yang mungkin belum paham gitu ya. Terus penelitian gagal, misalkan bahannya terkontaminasi, ngulang lagi itu saya alami itu luar biasa. Dan yang paling dramatis itu saya namanya ujian skripsi saya bukan di kampus, tapi di Pasuruan. Jawa. Karena beliau sebagai ketua atau kepala DP3GI waktu itu, yang penelitian gula itu. Jadi penelitian Bapak itu terkait sama kantor itu? Enggak. Karena mengikuti jadwal beliau. Jadi sangat sibuk beliau. Jadi dan tahu nggak itu? Jadi ujiannya jam 4 pagi. Jam 4 pagi. Habis subuh tuh saya ujian itu. Jadi ayo silahkan ayo sini. Kita ngobrol di sini. Itu hanya sendiri dan ada juga teman beberapa yang ujian ke sana yang bareng saya itu hari itu. Nah pada saat milih itu, Pak, saya minta ujian itu langsung nih jadwal saya nih beliau tuh. Silahkan pilih di mana. Wah ini kosong Pak ya, benar kosong. Ya langsung. Tetapi tempatnya nanti di Pasuruan ya. Waduh baru kaget seperti itu beliau. Tapi alhamdulillah. Seperti itu. Kalau misalnya Bapak setelah lulus tuh Bapak ngapain? Setelah lulus waktu itu ya karena langsung nyari pekerjaan tentunya ya. Nyari pekerjaan juga dari yang apa yang ada lah. Waktu itu saya pernah ikut survei AMDAL tadi teman-teman pada nyebut tadi ya. AMDAL waktu masih awal tuh. Sama Pak Khalil. Pak Khalil itu mungkin bareng. Pengalaman pertama saya dengan Mas Khalil untuk AMDAL kayaknya bareng. Cuma beda lokasi aja, beda keberangkatan. Dulu pekerjaan banyak AMDAL itu, terus kemudian orangnya belum ada, masih baru, AMDAL masih baru. Jadi masih training dulu, terus baru setelah itu nanti diberangkatkan. Itu yang buat saya sampai sekarang ya bidangnya seperti itu. Terus awal mula berdirinya PT Ayam Maru Bakti Pertiwi itu gimana? Ya setelah saya lulus tahun 89 ya, 89, 90, 92, 89, 90 saya kerja di konsultan. Tadi kan ikut survei dulu, ternyata mungkin apakah melihat potensi dari teman-teman surveyor, nanti beberapa itu ditarik, baik mau nggak kerja di sini, nah itu saya mau, terus kemudian selama 2 tahun kalau salah ya dari situ, terus sempat freelance juga, artinya tuh lepas dari perusahaan, pekerjaan ya bebas sesuai dengan order kontrak pekerjaan. Terus akhirnya setelah tahun 93 saya dengan 2 orang teman, Pak Ahmad dan Pak Mukid semua di bawah itu mendirikan konsultan namanya PT Ayam Maru Bakti Pertiwi. Bagus ya namanya ya. Bagus. Ayam Maru itu kan aku searching tuh nama danau ya Pak ya? Betul sekali. Itu kenapa itu Pak? Kalau boleh tahu kenapa dinamain Ayam Maru? Kebetulan waktu kami mau mendirikan konsultan, itu kita sedang nyari-nyari nama gitu ya. Kebetulan pas saya kebagian survei ke daerah Sorong Selatan, daerah Sorong lah, waktu Sorong. Terus kemudian di lokasi yang kami survei itu ada Danau Ayam Maru bagus, terus kemudian indah, dan memang Ayam Maru memang bagus lah. Dulu kan ada Ayam Maru, Ayam Asi, Aitinyu, daerah 3A itu yang paling Ayam Maru yang paling menarik karena yang ada danaunya ya. Iya. Bagus, kami lihat sendiri. Saya usulkan ke teman-teman berdua, pada setuju, wah. Ya, kita pilih ini. Kita pilih seperti itu, tinggal nyari yang belakangnya aja. Seperti itu. Begitu Mbak. Terus tuh keberanian apa sih, kan Bapak bisa dibilangnya masih baru lulus banget kan nih dari IPB, masih baru 3 tahun. 3 tahun. Bapak berani untuk membuka kantor konsultan tuh apa sih yang bikin kayak kita buat sendiri gitu? Mungkin karena nekat aja ya. Nekat ya. Nekat artinya ya melihat peluang juga. Seperti saya katakan tadi, dan waktu itu pekerjaan AMDAL itu banyak. Memang ya kamu bisanya waktu kan kamu baru lulus ya, bekerja yang hanya AMDAL aja.
lihat peluang, ya bisanya konsultan AMDAL waktu itu pengennya, ya alhamdulillah sampai sekarang. Iya. Terus selama perjalanan Ayam Maru ini ini dari 93 udah hampir 25 tahun ya Pak ya? Itu tantangan-tantangan apa aja sih yang Bapak hadapin nih dalam berbisnis konsultan ini? Wah, banyak sekali. Banyak sekali. Namanya konsultan itu kan apalagi dulu muda-muda ya. Muda-muda berarti tahun ketiga, tahun keempat setelah lulus ya. Ya bertiga itu ya pengalaman, pemanfaatnya modalnya bisa kerja aja. Yang penting bisa Kerja serius, ya insya Allah nanti beberapa orang-orang nanti kan melihat kita bisa, nanti bisa mencari kita untuk memberikan pekerjaan. Tapi ya panjang juga, awalnya juga berat juga, jadi wah ini nggak dapat nih, gimana nih? Nggak dapet yang mau itu ya. Nah, triknya dulu waktu itu sambil ini, jadi triknya itu boleh ya tidak saja yang konsultan yang kerjaan langsung ke konsultan, tapi ya kalau misalkan ada tawaran kerja personal kita terima juga, nanti ya dikomunikasikan teman-teman bertiga, nanti silahkan berangkat, nggak apa-apa, supaya dapurnya juga tetap ngebul, nggak gitu nggak ngebul nanti. Seperti itu. Yang penting semuanya kalau dapet kita langsung ambil semuanya. Ya begitu. Kayak pantang menyerah gitu ya. Harus seperti itu, kalau nggak gitu sudah bubar gitu. Iya benar ya. Ngesub kontrak juga, itu juga trik juga, jadi nggak harus misalkan ada konsultan yang kebanyakan kerjaan, nanti mau nggak ini teman-teman Ayam Maru ngerjakan ini, kita ambil juga. Jadi modalnya pertama adalah bisa kerja dengan benar, kita ikat dengan benar, terus kemudian yang triknya tadi beberapa tadi yaitu perorangan diambil, subkontraktor pun kita ambil. Kontraknya juga diambil. Terus nih pengalaman apa yang paling berkesan saat Bapak jadi mahasiswa ilmu tanah yang bisa membuat Bapak sampai seperti ini? Kalau di dunia AMDAL waktu kebetulan kan ya kehutanan, kebun gitu ya, jadi ya intinya kalau masalah itu ya sangat berharga. Jadi AMDAL itu kan multidisiplin ya, fisik kimia, biologi, sosek, sekarang ada masuk kesehatan masyarakat ya, itu ada semua. Nah, yang bisa orang fisik kimia itu dulu yang harus orang tanah, yang diakui orang tanah, orang jurusan lain nggak bisa. Jadi kayak benar-benar ini tuh tanah banget gitu. Iya, nanti kan karena di situ ada kesuburan gimana, erosi, ya itu kan kita yang bisa, kan orang lain kan nggak bisa. Iya. Kehutanan sih ada yang bisa, cuman biasanya mereka ngambil yang porsi bidang kehutanan saja, biologi itu kita hasil pelajaran. Begitu. Terus nih Pak, ada tips-tips nggak nih, kayak karakter apa yang harus dimiliki mahasiswa biar bisa meraih impiannya, bisa jadi sukses gitu? Kalau itu mungkin satu kalimat saja ya, satu kalimat saja, tapi maknanya besar ya nanti ya. Jangan asal lulus. Jangan asal lulus. Jadi harus persiapkan betul, kerjakan semua dengan serius, terutama penelitian tuh harus. Belajar bekerja tuh. Belajar bekerja karena merencanakan sendiri, mengerjakan sendiri, mengolah sendiri. Nah, jadi gitu. Jangan asal lulus. Jadi mahasiswa jangan asal lulus, kita harus benar-benar tekunin gitu. Jangan yang penting selesai, yang penting kita harus ambil semua ilmunya ya Pak ya. Iya, semua pengalamannya harus diambil tadi. Pasti ada manfaatnya yang kita jalani dengan itu, pasti ada manfaat. Jangan cuma mikir lulusnya doang berarti ya Pak ya. Ya, janganlah. Berarti nggak apa-apa dong nih lama. Jangan juga Pak. Nggak apa-apa kalau lulus saya. Jangan terlalu lama tapi. Jangan terlalu lama. 5 tahun lah maksimal. 5 tahun maksimal. 5 tahun. Itu berketawa kenapa? Kayak sekarang kita di ilmu tanah 5 tahun itu udah memang maksimal, kalau nggak di gitu. Begitu. Ketentuannya. Keras juga ya. Iya. Kalau gitu jangan sampai 5 tahun lah, berbahaya itu, mepet. Berbahaya. Terus yang terakhir nih Pak, ya moto hidup Bapak itu apa sampai bisa Bapak jadi sukses seperti ini? Ini yang berat ya, intinya kalau saya kata-katanya jangan bohong. Bohong itu dalam bekerja terutama lah, jangan bohong. Terus kemudian tentu tekun ya. Tekun itu udah pasti. Kita tentu kerja keras. Di kantor kami ada slogan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Ada itu cimo tuh kami.
Jadi di kantor ini Bapak punya slogan kerja keras, Kerja cerdas, kerja ikhlas. Di 3 motonya tuh itu untuk kantor Ayamaru Bakti Pertiwi ini. Ya, seperti itu. Alhamdulillah. Ini udah nih, kayaknya nih kita udah ngulik-ngulik banyak pertanyaan yang buat bikin motivasi untuk kita dari Pak Haryono ini. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat ya. Amin. Makasih Bapak atas Ya, waktunya. sama-sama Bang. Nanti mungkin kita untuk next episode-nya bisa cari yang lain lagi nih untuk membangkitin rasa spoiler kita. Ya, silakan ya. Terima kasih Bapak Oke. waktunya. Ya, sama-sama ya. Terima kasih.